Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab penasaran beberapa subscriber, akhirnya saya memberanikan diri untuk meminangnya. Indah sekali rasanya kalau mengenang masa lalu. Jadi rindu, tapi yang berlalu tetaplah berlalu. Karena bagaimanapun saya harus maju. Nyalon bos. Ya kagak, belum ada modal. Takutnya malah korupsi. Waduh, sorry, malah bahas nggak jelas. Nah, mohon dukungan biar channel ini semakin mempesona dengan cara pencet subscribe dan juga loncengnya. Dan semoga impian saya di tahun ini menjadi indah ya, amin. AMD Radeon R5 340X 2GB DDR3 64 bit. Rilis pertengahan tahun 2015 yang lalu dan dijual dalam paketan PC build up. Istilahnya OEM ya, bukan OMG. OEM singkatan dari Original Equipment Manufacturer. Ya, intinya bukan untuk umum ya, tetapi untuk pabrikan PC build up. Secara kemampuan gaming, AMD Radeon R5 340X ini rival beratnya adalah Nvidia GTX 450 DDR5 atau dari saudaranya sendiri yaitu AMD Radeon HD 5750. Ya, kencengan HD 5750 dikit sih dibanding AMD Radeon R5 340X ini. Tapi asal kalian tahu, AMD Radeon R5 340X merupakan VGA irit daya. Jadi nggak butuh power pin tambahan dari power supply ya. Rekomendasi resolusi layar board VGA ini hanya di 768p. Daya power supply minimal adalah 250 watt dengan TDP 65 watt. Biarpun mendukung DirectX 12 tapi masih fitur level 11.1. Satu hal yang cukup disayangkan di VGA ini adalah display outputnya cuma 2 biji doang nih, dan itu pun yang satunya bikin kalian wajib beli konverter tambahan. Yap, cuma ada DisplayPort sama DVI, nggak ada HDMI. VGA ini bisa dipasang di PC mini iTech ya, karena ukuran boardnya itu low profile, jadi kelihatannya imut-imut banget nih. Ukuran heatsinknya hampir sebody dan ditiup sama kipas ukuran mungil juga nih. Oke deh, nggak pakai lama-lama nih, langsung aja kita tancapin VGA 1 ini. Penasaran gimana performanya? Kalau dipaksa game-game baru? Ya nggak baru-baru banget sih, tapi lumayan baru ya. Drivernya pakai driver seri 226.1 ya dari AMD. Driver yang sama untuk VGA AMD Radeon R7 300 series. Kalau pakai driver Nvidia bisa bos? Bisa berantem? Ya enggak lah bro, kalau bisa sepakaian sih enak. Untuk PC yang saya pakai seperti biasa ya, pakai Core i3 Gen 12, RAM 16GB, SSD M2 NVMe dan hard disk. Windowsnya juga pakai Windows 10 dan monitornya 1080p. Oke, langsung aja kita tonton filmnya. Hasil gamingnya maksudnya. PS 2023, yakin bos bakal lancar? Ya dicoba aja dulu ya, saya sih udah coba di resolusi 1080p, set low, hasilnya yang pucuk-pucuk, patah-patah, nggak asik, nggak keren, akhirnya mengalah deh sesuai rekomendasi. Kita mainkan di resolusi 720p, tetap dengan settingan low. Dan ya lumayan ya, biar kata frame rate-nya tergolong rendah di angka 28 fps sampai 30 fps. Tapi game masih tergolong enak dimainkan dan tergolong lancar. Walaupun harus bermain di resolusi rendah tentunya. Yang penting nggak direndahin, yang penting masih bisa running. GTA 5 di game satu ini biar kata game tua, tetap aja VGA sekelas AMD Radeon R5 bakal bisa menyerah kalau set rata kanan semua. So kalian harus terima nih di settingan low resolusi 720p kalau mau hasil yang terbaik. Frame rate yang didapat masih di angka 30 hingga 40 fps. Ya masih cukup nyaman sih walau berasa pas-pasan banget ya. Nah kalau mau dipaksa resolusi 900p, frame rate nya di bawah 30 fps. Far Cry 6 nggak ngaca bos. Apanya? VGA nya. Ya gimana dia mau ngaca ya, ini VGA. Namanya juga uji coba, nggak ada yang salah. What's the wrong? Come on Eva, you got it. Halah, ngomong apa nih? Nah di game ini settingan rata kiri resolusi 720p, hasilnya ngeri kali. Frame rate nya nggak nyentuh 10 fps, buset dah parah banget. Tapi bisa saja naik frame rate nya dengan cara menurunkan render scale nya ke paling rendah. Tapi konsekuensinya gambarnya makin hancur. Intinya VGA ini nggak layak buat game satu ini. Forza Horizon 5, game yang nggak berat-berat banget nih. Kita cobain main di resolusi 720p settingan very low. Tapi setelah dicoba, aduh bikin patah hati. Beneran, frame rate nya nggak tembus 20 fps. Rata-rata sih dapatnya 15 fps ya. Padahal ini settingan very low. Lah gimana kalau settingan es krim? Bisa-bisa VGA teriak, woi jangan gila dong. God of War, nggak takut bos.
Ngapain takut, andai pun nggak kuat, ya paling framerate-nya ancur-ancuran. Atau kalau nggak sih endut-endutan ya. Oke, kita set rata kiri di resolusi 720p dan saya aktifkan Fidelity FX Super Resolution. Dan ternyata, wih parah, asli. Saya bingung mau bunuh musuh nih. Mouse-nya saya gerakin kemana, dianya lari kemana nih, nggak nyambung banget. Macam Jaka Sembung. Kalau dipaksain buat main game ini, untuk ngilangin stres, bukannya hilang stresnya malah makin stres. Orang stres. Need for Speed Heat. Rada ragu sih mau tes game ini karena lihat hasil dari Forza Horizon 5. Ya bakal lulus atau enggak ya VGA ini ya. Oke, buat menjawab keraguan maka saya berikan jawabannya dengan settingan rata kiri, resolusi 720p, settingan lainnya off, dan ternyata wih bisa. Malah mendingan Need for Speed Heat loh hasilnya. Framerate-nya di kisaran 16 hingga 18 fps. Jelasnya kalau tanpa perekam layar framerate-nya bisa di kisaran 20-an fps ya. Masih bisa dipaksain ya buat main game satu ini. Apex Legends, lanjut ke game online yang pertama. Yap, Apex Legends tetap bermain di resolusi 720p, settingan rata kiri, dan setelah saya mainkan, wih ajib-ajib loh, masih cukup bisa dimainkan, nggak jelek-jelek banget. Framerate-nya di angka 20 hingga 30-an fps. Ya nggak ancur-ancur banget sih, bisa dilihat di video, yang ancur yang mainnya. Genshin Impact. Nah di game ini lagi-lagi saya nggak nyobain di resolusi 720p, jadi ya terpaksa main di resolusi 1080p. Maklum yang testing bukan saya, jadi saya terima aja hasilnya. Settingan tentunya rata kiri dengan render scale 0,6 dan sebagian itu off ya. Tapi biar kata nggak lancar-lancar banget, gamenya masih bisa dimainkan. Jelasnya kalau resolusinya dituruni lagi ke 720p, game ini bakal nyaman dimainkan. Valorant, game paling ramah dengan VGA kelas bawah. Ini kita coba di resolusi natif 1080p dengan settingan low tentunya, dan jelas hasilnya masih cukup baik. Framerate yang didapat masih di angka 70 fps. Nah gimana nih kalau kita setting high dan wow patah-patah, nggak nyaman, menyakitkan, bikin sakit, bikin terluka, kecewa, sudahlah. Intinya jangan dipaksain biar kata game ini ramah. Tetap main di low aja ya biar lancar sentosa. Selain 9 game yang diuji coba, ada game-game lain yang coba saya mainkan. Hasilnya nggak memuaskan banget, seperti Call of Duty Warzone 2.0. Saya sendiri belum tahu kenapa game ini resolusinya nggak bisa diatur ya. Game yang egois, terpaksa main di resolusi 1080p. Framerate-nya cuma belasan fps nih. Mungkin kalau resolusinya lebih rendah, framerate-nya bisa lebih baik lagi. Kemudian ada Watch Dogs Legion. Game ini malah hasilnya parah banget. Framerate yang dihasilkan di antara 9 hingga 10 fps. Jelas nggak bakal main dengan nyaman, tapi wajar juga ya, bukan menyasar kelas atas pada masanya. Jadi jangan terlalu berharap tinggi biar kata VGA ini golongan murah meriah. Ya walaupun cukup banyak game yang kurang maksimal di VGA AMD Radeon R5 340X, tapi kalian masih bisa terhibur dengan adanya Game Pass 2023. Kemudian masih nyaman nih di GTA 5, terus Apex Legends sama Valorant. Ya intinya dengan harga 300 ribuan, VGA ini masih bisa diajak bergaming ria, tapi resolusinya rendah. Oke guys, sampai di sini aja dulu bahasan VGA AMD Radeon R5 340X. Semoga memberikan gambaran kemampuan kepada kalian yang sedang ngincer VGA satu ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Terima kasih udah mampir di NK Channel.